Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, para peserta FGD yang saya hormati. Terima kasih sudah menunggu dengan setia mulai dari tadi pagi ini Pak. Jadi ini sesi kedua. Yang terhormat Bapak Mujid Ridwan SH, narasumber kita pada siang ini. Saya bacakan dulu untuk CV beliau. Beliau lahir di Gresik tanggal 28 April 1973 dan jabatan beliau pada saat ini adalah Wakil Ketua DPRD, Wakil Ketua Badan Musyawarah, dan Wakil Ketua Badan Anggaran. Pada siang hari ini beliau akan membawakan materi terkait SPBE, yaitu tentang infrastruktur dan aplikasi SPBE. Dilanjut nanti setelah Pak Mujid ada narasumber Pak Hamzah Takim terkait keamanan SPBE dan layanan SPBE. Kemudian kita diskusi panel dan dilanjutkan dengan penutup. Untuk mengawali FGD pada sesi kedua ini, kami dari Dinas Kominfo memberi pengantar sedikit, yaitu terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk melaksanakan SPBE, maka pemerintah Kabupaten Gresik telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan. FGD ini selain kami bermaksud untuk mengevaluasi penerapan SPBE berdasarkan Perbuk tersebut, kami juga sebenarnya pengen sosialisasi Pak. Karena sosialisasi tahun lalu itu kok belum greng, belum masuk ke hati sanubarinya para perangkat daerah. Jadi sosialisasi kami lakukan dengan FGD, dengan rapat koordinasi, karena memang materinya banyak. Jadi untuk siang ini kita semua akan mendengarkan dan menyimak materi dari Bapak Mujid terkait infrastruktur dan aplikasi SPBE. Jadi nanti mungkin kita bisa diskusi yang gayeng terkait penerapannya bagaimana, kita bisa komunikasi dua arah. Untuk Bapak Mujid Ridwan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Inspektur Kepala OPD yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati pula Rektor Universitas Internasional Semen Gresik atau Semen Indonesia yang mewakili. Yang saya hormati Rektor Universitas Komarudin atau yang mewakili, serta para Kabid Kominfo yang hadir pada siang hari ini. Yang saya banggakan pula rekan saya, senior saya di DPRD Kabupaten Gresik, Pak Haji Sawiam, anggota fraksi dari PKB DPRD Kabupaten Gresik. Yang saya hormati anggota DPR dari fraksi Golkar, Pak Hamzah Takim yang masih di luar, serta bapak-bapak, ibu-ibu undangan yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka FGD terkait penerapan tata kelola SPBE
berdasarkan Peraturan Bupati nomor 23 tahun 2021. Sholawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberi tuntunan kepada kita semua berupa tatanan syariat agama Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta FGD yang berbahagia, mungkin sudah letih, tidak semangat karena ini enak-enaknya tidur. Sehingga pada saat ini yang sudah dimulai jam 9 dan ini jam 1 lebih 20 menit kita lanjut sampai nanti acara selesai. Ini tak lupa dalam rangka yang bisa disampaikan oleh moderator tadi adalah terkait sosialisasinya perbub tersebut yang belum menggigit, yang perlu kita sinkronkan, sinergiskan dengan OPD terkait. Yang mana terkait infrastruktur dan aplikasi, SPBE ini sangat penting sekali Pak di era digitalisasi saat ini. Apapun bisa kita lakukan di rumah. Jadi saat ini saya memberi materi itu sambil virtual Pak, virtual. Pokoknya itu gambarnya aja dengan DPP sana terkait kepartaian, jadi bisa seperti ini ya karena kita harus mengikuti sistem IT yang saat ini sudah luar biasa. Di samping itu juga pandemi COVID lah yang sering rapat-rapat itu kita gunakan secara virtual. Maka dari itu agar visi misi Bupati yang baru ini bisa tercapai dengan baik, terutama kami harapkan kepada OPD yang hadir pada siang hari ini. Terus saja kami akui bahwasanya kemarin 2021 sudah di-launching oleh Pak Bupati bahwasanya One Data itu sudah diselesaikan. Tapi kita harus jujur akui sampai saat ini kami tadi diskusi dengan moderator terkait data saja, mungkin ada Bapeda di sini ya, dari Bapeda aja belum selesai. Nah ini kami harapkan dengan sistem aplikasi SPBE ini saya harapkan SDM termasuk infrastruktur penunjang program ini harus sejalan. Nah kami di sini Pak Sapik saya kebetulan adalah diamanati sebagai badan anggaran, salah satu pusgas dan musi kami adalah di badan anggaran. Sehingga pada siang hari ini apa-apa yang menjadi infrastruktur terkait suksesnya SPBE ini harus disampaikan oleh OPD terkait. Jangan alasan terkendala anggaran tapi diam saja tidak menyampaikan. Akhirnya program yang baik dari Pak Bupati One Data ini tidak bisa tidak cepat kita laksanakan, akan ketinggalan karena dengan sistem elektronik seperti saat ini. Maka dari itu saat ini bulan 5 nanti insya Allah akhir bulan 5 ini nanti Bapeda mungkin sudah menyusun kupa terkait perubahan anggaran di 2022 ini. Sehingga sarana penunjang yang terkait kesuksesan program ini nanti apabila membutuhkan dana tolong nanti OPD terkait bersama koordinasi dengan komisi-komisi dalam rangka menganggarkan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak yang harus kita anggarkan dalam rangka mensukseskan terkait infrastruktur SPBE ini. Jadi itu yang kami harapkan Bapak Ibu sekalian. Sehingga program yang baik, yang selama ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah, ini cepat terlaksana dengan sistem yang baru ini. Kegiatan yang banyak, kalau anggarannya kurang ya saya kira tidak bisa berjalan, ini harapan kami. Dan di sini saya lihat undangan ada apakah rektor atau yang mewakili dari universitas yang ada di Gresik ini, kenapa kami libatkan? Nah, ini sumbangsih dalam rangka ikut serta dalam pembangunan yang ada di Kabupaten Gresik. Sehingga nanti yang terkait berhubungan dengan infrastruktur atau tenaga yang berkaitan dengan ini bisa berkoordinasi dengan universitas-universitas yang ada di Gresik. Ya itu harapan kami. Karena tanggung jawab membangun Gresik adalah tanggung jawab kita semuanya. Nah ini tepat. Kami ingin mendengar juga nanti masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini. Jadi tidak apa-apa Pak,
pemerintahan, eksekutif, monggo dikritik kalau memang nanti ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Kami legislatif tidak alergi dengan kritik Bapak Ibu sekalian, karena itu salah satu tugas dan fungsi kami sebagai anggota DPR. Sehingga kami perlu banyak mendengar. Kemarin kita perlu turun ke masyarakat, jadi sudah banyak yang disampaikan kepada kami. Sekarang dengan OPD-OPD mitra kami di pemerintahan. Begitu juga ada undangan-undangan dari luar, dari akademisi. Nah ini juga kami perlu mendengar masukan-masukan yang baik dari adik-adik perwakilan atau rektor mungkin yang hadir pada siang hari ini. Sehingga jelaslah di FGD pada siang hari ini. Mungkin materi, mohon maaf ya, barangkali nanti pagi tadi kan sudah ada, mungkin sama yang sudah disampaikan yang terdahulu, karena kami siang tadi baru datang Pak dari kunjungan kerja studi banding terkait tugas dan fungsi kami, sehingga tadi malam berusaha membuat materi. Maka dari itu mungkin nanti banyak diskusi lah bagi saya itu yang terpenting, sehingga permasalahan tahu, sehingga paparan ini mungkin tidak semuanya akan diselesaikan. Dan saya mohon maaf yang besar-besarnya barangkali di paparan ini ada yang sudah disampaikan oleh narasumber yang terdahulu. Monggo Bu. Terus lanjut. Nah ini, jadi sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE dilaksanakan dengan prinsip tadi, efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Salah satunya ini nanti monggo nanti kita diskusikan. Lanjut. Ruang lingkup sistem pemerintah berbasis elektronik sesuai yang disampaikan moderator tadi, peraturan Bupati nomor 23 2021. Memang masih perlu disinergikan Bu. Jadi banyak OPD-OPD yang masih perlu mensinkronkan, terutama di Kominfo ini Bu. Semua program One Data tidak mungkin akan bisa berhasil dengan baik kalau leading sektornya di Kominfo ini tidak jemput bola, melakukan komunikasi. Nah ini banyak terkait data di sini, data kependudukan, data kemiskinan kita, masih mohon maaf, masih amburadul, dan ini perlu segera Bapeda menyinkronkan data-data tersebut. Nah ini semua nanti Kominfo yang mengakomodir, belum nanti masalah infrastruktur. Lah infrastrukturnya ini sangat perlu. Program yang baik kalau tidak ditunjang dengan infrastruktur untuk melaksanakan itu ya tidak akan jalan. Begitu juga sekali lagi tadi masalah anggaran tadi. Program bagus dari Pak Bupati dan Bu Wakil, kasarane itu karpe wakeh, tapi anggaran terbatas, anggarannya kurang ya tidak akan bisa jalan. Nah inilah harus kita jalan beriringan terkait program maupun anggaran. Dan di sini fungsi kami hanya 3, pembentukan peraturan daerah, penganggaran maupun pengawasan. Ini aja fungsi dari DPR. Sehingga ruang lingkup terkait Perbub ini yaitu memuat tata kelola SPBE, manajemen SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan SPBE, pemantauan dan evaluasi SPBE. Selanjutnya itu disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah dan atau rencana strategis pemerintah daerah jangka waktu 5 tahun sesuai dengan visi misi dari Pak Bupati yaitu tahun 2021 dan sampai 2026. Selanjutnya itu disusun oleh tim koordinasi SPBE. Sistem pemerintahan berbasis elektronik, penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Jadi layanan ini sekarang bahwasannya untuk administrasi kependudukan saat ini cetak KK, cetak akte kelahiran, OSS sudah bisa kita lakukan di desa atau kelurahan. Jadi ini sudah mengakses tadi tidak perlu masyarakat kita itu ke pemerintah ke Gresik. Jadi tapi tidak semua desa Bapak Ibu sekalian sudah melaksanakan itu. Kembali lagi terkait masalah SDM juga maupun infrastruktur pendukung. Sarana pendukungnya ini tadi belum semua desa memiliki dan juga SDM.
Nah, ini yang perlu kita diskusikan pada siang hari ini terkait infrastruktur pendukung maupun SDM. Maka dari itu optimalisasi pelayanan publik dan non-publik mewujudkan tujuan SPBI ini adalah yaitu tadi optimasi pelayanan publik dan non-publik, mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik di daerah. Selanjutnya itu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, benar, dan berbasis TIK. Dan yang terakhir memberi acuan, pedoman, dan panduan pelaksanaan SPBI di lingkungan pemerintah daerah. Ini. Lanjut. Jadi agak buruk Bu ya. Saya sendiri nyulung-nyulung Bu. Oh. Layanan sistem ini nanti disampaikan untuk terkait layanan ini nanti oleh Pak Hamzah Takim juga sebagai narasumber terkait sesuai dengan jadwal. Maka dari itu Perpu 23 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik ini dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik tadi sudah sampaikan, manajemen sistem berbasis elektronik, audit teknologi informasi dan komunikasi. Lanjut tadi Mbak, setelah inilah ini. Dan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, tadi sudah sampaikan percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Mungkin tidak semuanya, waktu kita juga terbatas. Saya narasumber 1 jam Bu ya. Tadi masalah yang terpenting nanti diskusinya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kami melihat di pemerintahan, kami di legislatif, terkait program ini masih kurang bisa koordinasi dengan OPD-OPD terkait. Nah, kendalanya apa? Nanti bisa kita tahu di sini. Nah, ini sangat penting sekali apa yang sudah saya sampaikan tadi. Kita di desa-desa sosialisasi, baik peraturan daerah, public hearing, itu selalu mengundang masyarakat yang ada di bawah terkait keluhan-keluhan data kemiskinan kita. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, bahwasannya pengangguran di Kabupaten Gresik itu hampir 8%. Dan kemiskinan kita itu 2 digit, 12 lebih persen. Jadi di atas Provinsi Jawa Timur. Lah ada apa ini? Padahal kita di Gresik adalah kota industri. Lah ini apa yang perlu dikerjakan oleh kita pemerintahan. Begitu juga data-data miskin kita masih perlu diperbaiki. Apalagi dengan uang data itu saya kira ini harus kerja keras untuk bisa mengukseskan terkait one data itu. Dengan one data itu cukup nanti diklik di nomor induk kependudukan. Saya kira sudah keluar masyarakat miskin kita, nama kita itu dapat layanan apa di pemerintah Kabupaten Gresik. BPNT, BKH, BST, maupun PIP nanti akan muncul. Nah ini masih sekedar angan-angan dan ini masih jauh harapan. Dan ini kami harapkan sekali lagi, terutama ini Kominfo, sekali lagi kami sering berkomunikasi. Kominfo sekarang dengan sistem SPBI ini kan jadi rujukan. Lah ini teruslah berkomunikasi dengan OPD terkait Bu. Moderator nanti bisa berkoordinasi kepala dinasnya ini. Dan ini kan juga mitra Komisi 3 Kominfo Pak Sapik ini juga di anggaran. Nah nanti saat ini kemarin kita di laporan pertanggungjawaban Bupati dan Wakil Bupati tahun 2021 kemarin ada silpa sebesar 400 lebih miliar. Tetapi nanti buat menutup defisit tahun anggaran berjalan saya kira masih ada uang nanti 200 miliar lebih. Dan inilah kalau kita sukses dalam rangka pelaksanaan SPBI ini, apa infrastrukturnya, SDM-nya ditingkatkan ya kita harus menganggarkan nanti di perubahan anggaran ini karena masih ada uang. Nah, itulah tadi informasi itu tadi. Meskipun kita saat ini kemarin WTP Pak Sapik ya, Gresik dapat WTP, wajar tanpa pengecualian, bagus secara administrasinya. Tetapi kalau dengan WTP itu apakah tidak ada catatan-catatan yang harus kita selesaikan di tahun 2022 ini? Banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Jangan hanya WTP tetapi kita sudah puas bahwasanya pelayanan di Kabupaten Gresik ini baik, tidak ada temuan, tidak ada masalah, tidak.
Masih banyak PR-PR kita yang harus kita selesaikan bersama pemerintah. Ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwasanya SPBE ini adalah sangat diharapkan masyarakat. Ini betul-betul bisa terlaksana dengan cepat. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak usah jauh-jauh pergi ke Gresik, hanya wirawiri ngurus akte, ngurus KK. Nah, kalau KTP masih karena ada belangko dari pusat, masih ke kecamatan yang ditunjuk atau ke Dispendukcapil. Tapi bagi layanan yang sudah bisa diakses di desa, ini kami harapkan betul-betul dipercepat agar layanan itu bisa berjalan dengan baik. Begitu juga kami berharap data-data Bapak Ibu sekalian, sehingga kami nanti jelas data kemiskinannya ini berapa, yang masuk di Kemensos berapa, yang tidak masuk ini bagaimana. Pemerintah daerah punya tanggung jawab untuk mensejahterakan mereka lewat program-program APBD kita. Nah ini kalau datanya jelas, enak, ini sudah di-cover oleh Kemensos, ini yang sudah di-cover oleh provinsi dan sisa nanti yang akan pemerintah lakukan terhadap mereka-mereka yang masuk kategori miskin. Begitu juga tahun 2020 ini Bapak Ibu sekalian, bulan 9 besok kita sudah sepakat pemerintahan, DPR dan eksekutif, PAPBD nanti seluruh masyarakat di Kabupaten Gresik, KTP Gresik yang belum punya kartu BPJS, apakah itu yang sudah punya kartu BPJS Mandiri, tenaga kerja yang lain yang belum punya, cukup nanti menunjukkan kartu kartu KTP Gresik, ini nanti layanan kesehatan gratis semua di wilayah Kabupaten Gresik. Saat ini kita masih berkoordinasi dengan BPJS, karena semua harus kita daftarkan dulu ke BPJS. Bagi masyarakat kita yang belum punya Pak, yang belum punya nanti kita cover dari pemerintah. Lah ini saat ini adalah persiapan menuju ke bulan 9 tersebut. Maka sekali lagi data harus valid, data kita harus valid. Sisanya yang sudah punya kartu BPJS itu berapa? Lah, yang tidak punya kartu berapa, butuh anggaran berapa? Kali jumlah penduduk yang belum punya kartu BPJS itu dengan diikutkan di kelas 3. Nah, setelah itu baru pemerintah nanti berkoordinasi dengan rumah sakit yang ada di Gresik. Apakah Gresik Utara, Gresik Kota, Gresik Selatan. Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Gresik untuk menampung rujukan-rujukan dari puskesmas atau wilayah-wilayah terdekat. Sehingga tidak harus menumpuk di pemerintah atau di rumah sakit Ibnu Sina. Inilah tugas-tugas kami. Saat ini yang sekali lagi perlu data yang akurat. Sehingga kami membayar ke BPJS itu betul-betul data akurat. Saat ini hampir berapa ribu Pak? Kartu KIS karena yang tidak akurat, kartu BPJS yang tanggungan dari pemerintah Kabupaten Gresik karena data tidak akurat yang sudah meninggal itu masih banyak Pak dan kita masih membayar. Belum ada laporan dari apakah administrasi kependudukan terkait meninggal tersebut. Termasuk dari Dinas Kesehatan untuk menghentikan mereka-mereka yang sudah punya BPJS tetapi meninggal yang dibayar oleh pemerintah. Nah inilah salah satu hampir berapa kemarin, 1 tahun itu 4 miliar lebih. Kita hanya membayar orang yang punya BPJS tapi sudah meninggal lah. Kemarin kita hearing di rapat komisi 4 dengan Dinas Kesehatan agar senantiasa update data betul-betul dilakukan. Nah ini sekali lagi tanggung jawab dari Kominfo dengan OPD-OPD terkait dalam rangka persiapan atau pelaksanaan dari One Data tersebut. Jadi itu Bapak Ibu sekalian tidak banyak yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf karena mungkin sudah banyak yang disampaikan oleh narasumber yang pertama. Dan di sini saya sebagai narasumber kami harapkan masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian peserta FGD yang kami harapkan seperti itu. Sebelum nanti disampaikan dilanjutkan paparan Pak Sapik atau Pak Hamzah. Pak Sapik sudah Pak Sapik ya? Belum. Nah, ini Pak Sapik nanti paparan selanjutnya terkait masalah yang lain. Kalau saya kan terkait infrastruktur
dan SPBI, aplikasi SPBI. Itu saja, yang lain-lain nanti tugas Pak Sapik untuk menyampaikan. Karena Pak Sapik ini sudah kelas 4, jadi DPR kabupaten aja gak gelem nang Jawa Timur Pak Sapik ini. Jadi sudah DPR 4 periode dari fraksi PKB dan kebetulan di Komisi 3 kemarin jadi pimpinan DPR dan saat ini di Komisi 3 yang membidangi masalah pembangunan infrastruktur termasuk Kominfo ini adalah mitra dari Komisi 3. Mungkin itu Ibu Moderator yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan saya kiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mujib Ridwan tadi sudah menyampaikan beberapa hal, ada beberapa yang bisa kita garis bawahi. Tadi yang disampaikan adalah bagaimana infrastruktur bisa mendukung SPBE, kemudian SDM SPBE dan permasalahan satu data yang belum kelar-kelar ya Pak ya. Nanti untuk teknis atau detail terkait materi infrastruktur dan aplikasi kita akan tajamkan di diskusi ya Pak ya. Selanjutnya narasumber berikutnya yang akan memberikan materi tentang keamanan SPBE dan layanan SPBE yaitu Bapak Haji Muhammad Syafi'am SH MH. Beliau lahir di Gresik tanggal 21 Juni 1967, jabatan beliau saat ini adalah anggota Komisi 3, anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Gresik dari PKB. Kepada beliau dipersilakan untuk memberikan materi terkait keamanan SPBE dan layanan SPBE. Bukan Pak, hanya 2, Pak Safia. Baik, terima kasih Ibu Moderator yang saya hormati, para peserta semuanya. Berapa UPD yang hadir ini, Bu? Ini di absen aja Pak. Enggak, maksudnya ada berapa UPD? Banyak ya? Banyak. Dan semua diwakilkan kayaknya. Tapi semua hadir ya, perwakilan OPD ini, Bu Moderator. Enggak, sesuai daftar hadir semua. Mulai Bapak Inspektur, Bapeda sampai Kepala Bagian Hukum, sampai Hukum. Hadir semua ya? Soalnya menentukan ini diskusi diterusno apa gak kan ini. Baik, saya awali dengan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Mujib Ridwan, ini salah satu wakil ketua DPRD Gresik, dan semua peserta yang saya hormati. Fokus group discussion ini kan upaya untuk outputnya adalah bahan untuk merumuskan kebijakan. OPD-OPD ini tugasnya membuat rumusan kebijakan. Ya, karena itu membuat rumusan kebijakan ini cikal bakal, kan ini rumusannya, cikal bakal dari sebuah kebijakan yang akan kita ambil bersama. Kalau rumusannya enggak beres, ya, enggak bagus, ya nanti implementasinya ya pasti enggak akan memenuhi yang diharapkan. Di sini pentingnya FGD ini, maka nanti outputnya ada rumusan kebijakan, yang kebijakan itu nanti akan dibuat bersama oleh kepala daerah dan DPRD,
di pasal 65 Undang-Undang 23 2014, tugas kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat bersama DPRD, pasal 65 ayat 1. Jadi di situ kata-kata kebijakan yang dibuat bersama. Nah, kita bicara siang hari ini bicara soal SPBE. Siapa pelaksana kebijakan itu? OPD. Bupati tinggal tanda tangan, kalau kepala OPD-nya nggak beres ya dipindah. Sekarang mindah kepala OPD nggak usah nunggu tahunan loh ya, 4 bulan bisa ditunda, bisa dipindah. Ya, tapi ini nggak ada yang kepala OPD, tenang aja. Tapi tambah gampang, SP ini cukup iso-iso seminggu pisan pindah iso. Pelaksana kebijakan, nah sekarang saya analisa, pelaksana kebijakan itu ternyata kuncinya, kalau dulu masih ada eselon 4, sekarang eselon 4 kan terbatas ya. Sebetulnya di eselon 4 pelaksana kebijakan itu. Eselon 3 itu mengkoordinir itu. Eselon 2 itu ya ongkang-ongkang aja itu. Jaluk laporan. Kalau eselon yang terbawah ini dan didukung staf yang punya kompetensi, maka kebijakan itu akan jalan dengan baik. Saya mau kodima ini dulu, kalau materinya betul Pak Mujid mau wis mblenger kete esuk wis didongengi opo SPBE. Saya ingin hal-hal yang mendasar sekali. Maksudnya apa? Kalau kita membuat rumusan kebijakan, terus membuat kebijakan bersama, pelaksana kebijakan nggak tuntas, nggak beres ya akan menjadi sebuah cita-cita yang tidak membumi, cita-citanya hanya di awang-awang aja, di langit saja kan itu. Jadi ini penting sekali, kita mau membuat rumusan kebijakan soal SPBE, yang mana SPBE ini menjadi sebuah tuntutan hari ini, menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat dan menjadi tugas pemerintah untuk melaksanakan. Jadi saya dasari itu. Saya tidak tahu yang hadir ini utusan dari OPD yang memang meramu rumusan kebijakan itu atau tidak. Ojo-ojo gak bagian nih kan. Pokoknya teko ae ono undangan teko Kominfo. Nyenyek tun. Bukan staf atau kalau punya jabatan, sekarang kan ada jabatan fungsional. Kalau enggak bagiannya ya susah, nanti paling nyampe kantor ya lapor kabitnya, saya sudah datang, di sana tadi ada Pak Mujid, Pak Safi, ada Ibu siapa dari UISI, sudah kumpul sama teman-teman ya monggo lah, ini kan urusan niatan kita aja. Ya, niatan kita untuk memberikan yang terbaik buat Gresik. Nah, saya hanya merefresh saja. Gresik baru kan gitu ya. Saya hanya merefresh, kalau laptop kalau mau dipakai di-refresh dulu, disegarkan aja. Saya membuat tema yang mungkin tidak nurut dengan arahan dari panitia. Karena kalau arahan panitia terlalu teknis sekali, itu bukan domainnya dewan itu ya. Domainnya dewan itu pembuat kebijakan, pembuat yang rumusannya sudah dibuatkan oleh OPD-OPD itu. Kalau terlalu teknis, terus terang bukan domain kami, bukan urusan kami. Karena kami pada posisi di pasal 65 tadi itu, kepala daerah membuat kebijakan bersama DPRD. Pelaksananya diatur di dalam pasal 57. Pemerintahan daerah adalah terdiri atas kepala daerah dan DPRD yang dibantu oleh perangkat daerah. Pasal 57 ayat 1. Undang-Undang 23. Pelaksana itu dibantu oleh OPD kan itu. Nah, OPD sangat
macam-macam itu tadi strukturnya, mulai kepala OPD sampai staf pendukungnya. Itu mukadimah saya. Saya merefresh soal SPBE. Setelah saya pelajari Perpres 95 tahun 2018, Perpres tentang SPBE. Jadi ini Perpres yang antisipatif, yang jauh ke depan. Sebelum ada COVID, Perpres ini sudah dibuat. Dan SPBE itu akan menemukan momentum pentingnya ketika ada COVID. Ternyata kita harus bekerja tanpa harus bertemu dan seterusnya. Jadi yang bikin ini mungkin sudah istikharah dulu. Gimana jangan ini buatkan Perpres 95 ya. Perpres 95 2018 SPBE. Cuma ada satu definisi atau redaksional yang saya tergelitik. SPBE sistem pemerintahan berbasis elektronik kan gitu ya? Iya, Bu, Mbak. Kayaknya gak nyaut belas ya. Ini Bu dosen ini. Saya juga mau jadi dosen, Bu. Iya, bisa. Sistem pemerintahan berbasis elektronik ini mengacaukan ilmu hukum administrasi negara dan ilmu hukum tata negara. Sistem pemerintahan itu ada dua sebetulnya, sistem pemerintahan presidensil dan parlementer. Ini ada sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kacau ini ilmu yang punya basic ilmu hukum seperti saya. Ono sistem pemerintahan anyar. Tapi enggak apa-apa, saya mencoba menyampaikan catatan saya SPBE ini dalam perspektif pelayanan publik. Mungkin lanjut, itu kan judulnya, lanjut ya. Lanjutkan, SPBE ini saya kutip dari konsideran. Setiap aturan yang dibuat itu kan minimal ada tiga nilai yang mendasari. Nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis. Semua aturan perundang-undangan itu begitu. SPBE ini nilai filosofisnya ini mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan seterusnya. Serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Luar biasa. Ini kan cita-cita yang sangat mulia kan begitu. Kok implementatif enggak, membumi enggak, cuma hanya cita-cita enggak apa-apa. Tapi enggak apa-apa, Susan aja boleh kok punya cita-cita. Jadi itu SPBE, nilai filosofinya sangat tinggi sekali. Itu di konsideran menimbang, ya. Konsideran sebuah aturan itu di dalam konsiderannya pasti ada nilai filosofisnya, sosiologisnya, dan yuridisnya. Ya. Itu Perpres 95 kok 95. Perpres yang sering lupa, semua perpres itu hampir sering dilupakan nomornya, kecuali satu, Perpres 33. Itu semua terlalu ingat ya. Bapak di eksekutif juga ya? Sama ya, Perpres 33 2021 ya. 2020 Perpres 33. Lanjut, soal SPBE itu sekilas saya refresh saja. Nah, sebetulnya urusannya dengan ini. Kenapa ada SPBE itu kan tidak lepas dari persoalan salah satu tugas penting dari negara ini kan memberikan pelayanan publik. Memberikan pelayanan pada masyarakat. Itu kewajiban bagi masyarakat adalah haknya. Kan gitu. Jadi pelayanan publik. Selalu ada korelasi menurut saya terkait dengan pelayanan publik. SPBE ini salah satu ikhtiar untuk bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, di dalam asas pelayanan publik ini ada dua hal barangkali yang sangat erat sekali, yaitu keterbukaan dan akuntabilitas. Ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 25, banyak undang-undang yang kemudian mengambil dari persoalan ini. Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan,
di sana ada asas-asas umum pemerintahan yang baik, AAUB, dan itu bagian dari objek gugatan ke PT UN. Jadi kalau pembuat keputusan tata usaha negara itu mengabaikan AAUB, nah, itu bisa digugat. Itu salah satu objek gugatan yang dulu sebelum Undang-Undang 30 2014 sebelum ini ada, itu tidak bisa digugat. Gugatannya sudah dicantumkan di dalam Undang-Undang Tata Usaha Negara, tetapi ditambahkan di sini ada klausul baru kalau ada keputusan tata usaha negara yang tidak sesuai dengan AUB bisa digugat di PT UN. Nah, lanjut, ya sambil lihat-lihat ini. Penyelenggaranya jelas institusi negara, terus ini lewat aja. Nah, saya masuk ke Gresik, ya Gresik ini. Saya akan bicara, saya tadi temanya itu kan Gresik berkemajuan, itu visi misinya Gresik ya, visi misi Gresik 2021-2026. Nah, isu strategis membuat RPJMD sebagai dokumen perencanaan itu kan memotret dulu. Hari ini Gresik itu seperti apa? Kalau tahu potretnya baru membuat programnya. Kalau potretnya aja burem ya nggak bisa membuat. Nah, ini potretnya Gresik menurut dokumen itu. Laporan warga belum banyak yang, belum ada saluran, ya saluran masyarakat bagaimana mengakses informasi yang apa yang dilakukan pemerintah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini potretnya, salah satu potret terkait dengan tema kita SPBE tadi. Jadi isu strategisnya ini yang dipotret seperti ini sehingga masyarakat tidak bisa memberikan penilaian terhadap kinerja. Apakah itu nilai indeks akuntabilitas, nilai indeks kepuasan. Masyarakat masih buntu, masih belum dapat akses yang memadai. Ya. Karena itu kami di DPRD mencoba juga memberikan kontribusi terhadap persoalan ini. Tahun 2021 kemarin kami di DPRD Komisi 3 membuat Ranperda Inisiatif. Ranperda Inisiatif itu ranperda yang kami buat dan kami ajukan kemudian dibahas bersama. Perda apa? Perda Smart City, ya, kan itu. Jadi untuk mendukung ini, jadi SPBE itu kan dibutuhkan perangkat-perangkat hukum yang mendukungnya. Di 2021 kami di DPRD menginisiasi Ranperda Smart City. Sudah, tinggal ini proses evaluasi ya, bukan evaluasi. Proses Ranperda itu ada yang perda evaluasi seperti APBD, ada perda yang cukup dikonsultasikan. Tidak puas di situ, kami di DPRD juga melakukan inisiasi. Tahun ini kami sudah menyelesaikan di tahapan penyusunan Ranperda Inisiatif tentang LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Radio Suara Giri, nah ya berarti nyaut kan itu. Kalau saya ngomong Gresik, ngantuk itu. Radio Suara Gresik itu sudah mengudara, sudah eksis, tapi tidak didukung oleh legalitas yang ada. Durung ono izine. Jadi Kominfo nyiarno duwe radio tapi gak ono izine. Nah, kita legalkan dan itu inisiatif kami di DPRD. Tahun ini insya Allah akan kita bahas, kita selesaikan Ranperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Gresik. Nah, kan. Insya Allah dalam waktu dekat kami ajukan dan ditetapkan menjadi Ranperda Inisiatif, nanti kita bahas bersama-sama. Itu kan semua akses, saluran informasi atau kanal saluran informasi yang bisa
nanti dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk memperkuat SPBE tadi itu. Ya, kan itu. Jadi ada radio, ya, sebelumnya ada produk hukum perda tentang smart city, ya, sudah ada semua, kita cukupi semua karena itu memang domain kami membuat peraturan daerah. Ya. Nanti butuh apa lagi peraturan yang dibutuhkan, kalau itu domainnya DPRD kita buatkan karena kami pembuat kebijakan. Ya, itu isu strategis yang kemudian kami, jadi kami juga pamer lah di sini, pamer bahwa DPRD sudah melakukan sesuatu. Nanti tinggal bagaimana pelaksana dari kebijakan ini. Lanjut materinya. Nah, saya merefresh. Ini visi misi RPJMD Gresik. Ini awal RPJMD itu asalnya dari janji-janji kampanye kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, tetapi RPJMD itu produk hukumnya berupa peraturan daerah. Sehingga kami pun ikut serta menyempurnakan bagaimana janji-janji kampanye itu menjadi sebuah yang real, ya, sesuatu yang memang dibutuhkan. Itu visinya, mewujudkan Gresik baru yang mandiri, sejahtera, berdaya saing, dan berkemajuan berlandaskan akhlakul karimah. Itu cita-cita Gresik 4 tahun atau 5 tahun yang akan datang. Mewujudkan Gresik baru. Gresik lawas wis gak kanggo, ya. Mewujudkan Gresik baru. Yang sisa-sisa lama. Yang mandiri dan seterusnya. Berkemajuan lah. Berkemajuan itu di penjelasannya itu merupakan di misi ke-1. Memang ini cita-cita yang luar biasa. Kalau ini semuanya bisa tercapai, dan mestinya harus tercapai karena ini menjadi cita-cita, mewujudkan Gresik, mewujudkan berarti sudah selesai. Setelah 26 itu sudah, Gresik itu sudah mandiri, sejahtera, berkemajuan, nah sudah semuanya, sudah selesai. Jadi setelah 26 sudah tidak usah bangun lagi Gresik itu, sudah terwujud Gresik baru itu. Terus lapo ASN kan, nganggur. Misi ke-1, menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif. Ini misi ke-1, ada 5 misi. Seingat saya 5 misi, benar ya? Visi misi gini ini disosialisasikan enggak ini, Bu Moderator, ke seluruh jajarannya. Ojo-ojo gak ero, pokoknya diperintah kabite apa ya melaku, gak ero visi misi ini apa. Jadi berjalan tanpa tahu cita-citanya kan. Sasaran programnya, nah itu ada beberapa sasaran program. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik. Pelayanan publik akan mengikuti dari SPBE ini. Jadi saya refresh, ternyata kita punya cita-cita. Jadi yang kita lakukan itu ada dasar, ada dokumen yang kita cita-citakan bersama. Ya, cita-citakan bersama. Ini bagian dari memotivasi. Termasuk nilai WTP, tadi Pak Mujid menyinggung soal meningkatkan nilai WTP. APBD kita 2021 kemarin sudah diserahkan oleh BPK, kemarin ya di Pak Mujid di Surabaya diterima Ketua Dewan, kita WTP. WTP itu kan penilaian terhadap legalitas pertanggungjawaban. Dari sisi formal, semua yang dikeluarkan dan yang diterima dan dikeluarkan oleh APBD sah, ya tidak ada persoalan. Itu secara formal. Tetapi di balik itu apakah tidak ada persoalan? Ya banyak yang perlu kita selesaikan. Jadi WTP itu rapote apik lah. Tapi sing nrimo rapot iku apa bener apik lah. Itu problem tersendiri. Lanjut visi misi, lanjutkan ya, lanjut ke gagasan saya, ini gagasan saya, ini slide yang ini dan seterusnya ini gagasan saya. Pelayanan publik itu kan dilakukan ya menjadi kewajiban pemerintah, dan pelayanan publik yang baik itu adalah pelayanan yang dekat dengan masyarakat. Ini mestinya itu. Jadi semakin dekat dengan masyarakat, itulah sebetulnya substansi
dari pelayanan publik. Kedekatannya seperti apa? Kalau zaman hari ini ya dengan SPBE itu dekat dengan masyarakat. Tetapi ada juga pelayanan-pelayanan yang memang butuh kehadiran yang ngurus dan yang memberi pelayanan. Nah, jadi mendekatkan pelayanan itu sebetulnya esensi dari pelayanan publik. Masyarakat semakin dekat. Otomatis kalau dekat ya semakin mudah dan seterusnya. Itu mengikuti. Tapi yang penting dekat dulu. Ya. Maka gagasan saya paling jauh pelayanan publik itu diberikan di kecamatan. Urusan apapun yang menyangkut kebutuhan masyarakat terhadap apapun, dokumen, terhadap ya macam-macam lah urusan itu. Maka paling jauh masyarakat itu ngurusnya di kecamatan. Sehingga tidak lagi kita saksikan, karena kantor kami ini di alun-alun, kami sering lihat di kantor sebelah kantor kami, tetangga itu di Spenduk Capil, itu sering berjubel-jubel ya. Apalagi dulu waktu KTP, EKTP. Nah, mestinya pelayanan kan tidak ngumpul di alun-alun situ, didelegasikan kepada aparat pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Paling jauh adalah kecamatan. Ini ide saya, dan ide saya ini saya cantolkan dengan ketentuan di Undang-Undang 23, di pasal 221 dan 225. Jadi kecamatan dibentuk itu ternyata ya untuk meningkatkan pelayanan publik, artinya mendekatkan pelayanan publik. Lanjut Bu Moderator. Ya, kalau sudah kecamatan pasti lebih efektif, lebih efisien, jarak lebih dekat, tidak butuh waktu lebih lama, ya, pasti itu lebih murah kan gitu. Dan masyarakat merasakan pemerintah itu hadir, tidak jauh dari mereka. Nah, selain kecamatan, maka sebagian lagi harus didelegasikan, diberikan pada pemerintah desa. Jadi semakin dekat. Kelurahan atau desa. Ya itu gagasan saya. Lanjutkan halaman berikutnya. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan sebagai sumbangsih catatan-catatan saya untuk FGD pada siang hari ini. Tetapi sekali lagi semua ini kembali pada kita sebagai pelaksana dari kebijakan yang nanti akan kita laksanakan bersama. Dan saya lihat semua perangkat regulasinya sudah ada. Dan yang paling terakhir tadi kan Perbub itu. Perbub 2021 ya, Bu Menteri. Tinggal apa? Ya, tinggal langkah-langkah koordinasinya barangkali begitu. Langkah koordinasi semua OPD mana yang, dan saya baca sepintas di Perbub ini apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gresik selama ini sebelum Perbub ini ada maka tetap dilaksanakan. Nah, mungkin barangkali nanti diberikan gambaran secara umum, tapi barangkali materi yang sebelumnya juga bisa disampaikan. Progresnya per hari ini kira-kira kemudahan pelayanan yang sudah diberikan dan dinikmati masyarakat itu di aspek apa saja. Terus identifikasi mana yang kurang, mana yang belum. Nah, yang belum ini barangkali akan kita sempurnakan dengan Perbub yang ada ini, ya, dengan dasar Perbub ini, yang kemudian pasti akan muncul program kegiatan di masing-masing OPD. Ya. Kalau program kegiatannya nyantolnya jelas, nyantol di misi pertama tadi, kan gitu, maka itu menjadi prioritas. Kalau menjadi prioritas, maka dari sisi penganggaran nggak ada persoalan apapun. Kami itu gampang sekali di Dewan itu, mana program kegiatan yang cantolannya jelas dan termasuk dari apa yang menjadi prioritas. Ya. Ukuran prioritas apa? Ya 5 misi itu aja lah. 5 misi itu kan untuk
akan kami jadikan indikator untuk menilai program kegiatan itu penting apa enggak. Ya, gitu ya Bu dosen ya, jadi ada indikator untuk menilai kan gitu, menilai oh ini penting gitu. Jadi argumentasinya harus jelas, harus tersampaikan. Kadang-kadang pengusul kegiatan untuk menjelaskan program dan kegiatan itu argumentasinya tidak disiapkan dengan baik. Jadi asal aja pokoknya, saya buat kegiatan ini Pak. Ketika membahas anggaran di Dewan, argumentasi yang disampaikan itu tidak meyakinkan. Tidak meyakinkan itu bisa dari redaksi yang disampaikan, bisa jadi penampilannya, penampilan tidak meyakinkan. Ya, semua pejabat ini kan mestinya sudah ikut kursus John Robert Power. Jadi menyampaikan usulan program dan kegiatan ke DPRD itu harus meyakinkan dan bisa memberikan penjelasan yang secukupnya. Ya, tidak usah bertele-tele tapi secukupnya dan itu cantolannya jelas. Kami punya standar untuk menilai oh ini penting atau enggak. Karena kenapa harus diperlakukan demikian? Karena memang tadi disinggung Pak Mujid bahwa kita kadang-kadang terlalu banyak keinginan, ya, tetapi kita harus tahu keterbatasan anggaran. Kita mengusulkan program dan kegiatan bukan karena kebutuhan, tetapi karena keinginan. Sakjane ngono gak tapek butuh kegiatan ini. Tapi mergo punya keinginan ya diusul noai. Sing penting maju sih, engko urusan kecoret ya nasib gitu. Jadi akhirnya ono adu nasib bareng untuk usulan kegiatan ke Dewan. Mestinya kan tidak begitu, sudah disortir di pemerintah kabupaten melalui tim anggaran pemerintah daerah. Nah, kadang-kadang TAPD sendiri juga tidak objektif dalam melakukan filterisasi program dan kegiatan. Kalau sudah kekurangan anggaran, semua OPD diberlakukan hukum yang sama. Kurang ono 15%, wis coreten sakarepmu dhewe. Tanpa memperhitungkan sebetulnya OPD ini punya program kegiatan prioritas. Itu juga menjadi catatan kami. Kami sering yang bagian nyoret ini tidak punya standar. Terus pokoknya kurang ono 15%. Bener tak ngono itu? Iya Pak? Ketoke wedi, jange ngaku iya ngono wedi ketoke. Padahal asline nang kantor kok ngapleki pancene kok kongkon iki wis kari sakmene kongkon nyoret 15%. Nah, opo iki sing terus iki nyambut gawe apa? Jadi ada Bu dosen ya. Jadi ada bidang atau bagian yang enggak ada kerjaannya karena kecoret 15% tadi itu. Itu makan gaji buta apa enggak kan itu dari sisi syariahnya gitu. Jadi barangkali itu, jadi untuk penyemangat kita untuk merumuskan, nanti kami tinggal tunggu aja. Tadi oleh pimpinan Dewan, Pak Mujid, Wakil Ketua ini memberikan sebuah peluang. Habis ini ada PAPBD, nanti muncul enggak usulan ini terkait dengan implementasi SPBE di beberapa PPD. Kami nanti tinggal menunggu aja. Diusul no apa gak, gak diusul no, ya gak apa-apa ya. Gak masalah, bagi kami tidak masalah. Berarti gak penting kok kan itu aja. Kalau penting nanti diusulkan program kegiatannya seperti apa untuk mendukung dari perbub tadi itu. Perbub yang sudah dijadikan landasan ini. Saya kira itu tambahan dari saya untuk kegiatan FGD pada sore hari ini. Terima kasih Bu Moderator. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Haji Muhammad Safi'am SH.MH. Perlu saya sampaikan kembali penekanan dari Bapak narasumber tadi bahwa beberapa isu strategis daerah yang terkait dengan SPBE sudah tercantum di RPJMD. Kemudian ada beberapa inisiatif dari Dewan yaitu Perda Smart City yang kemarin sudah diproses pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 ini ada Perda LPPL Radio Suara Gresik. Kemudian
indeks SPBI sendiri menjadi indikator kinerja utama dari salah satu sasaran RPJMD tahun 2021 sampai 2026, sehingga perlu ada perhatian khusus. Dan terakhir terkait dengan pendelegasian pelayanan publik di kecamatan. Demikian paparan dari dua narasumber. Selanjutnya kami ada sesi diskusi, jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan, monggo. Kemudian curhat, nah curhat penting ini. Kemudian juga bisa memberikan masukan juga kepada kami Diskominfo dan juga bisa kepada narasumber. Monggo disampaikan, ada yang memberikan masukan, curhat, atau Ibu Ruktin, monggo. Matur nuwun. Sebenarnya nggak pengen memberi catatan loh Pak, pengen mendukung aja tadi statement Bapak terkait informasi capaian dari aplikasi pelayanan publik yang selama ini sudah jalan di tengah masyarakat. Saya sendiri pernah terlibat juga 2 tahun di kementerian untuk ngublek-ngublek kayak gini. Endingnya kalau di sana itu ganti pimpinan, ganti aplikasi, ya itu udah hal yang biasa Pak. Apalagi sekarang itu kan concernnya ke pelayanan publik ya, jadi otomatis masyarakat atau pengguna kan jadi core-nya ya Pak ya, jadi fokus kita apakah memang aplikasi-aplikasi pelayanan publik itu memang sudah memudahkan dari sisi proses bisnisnya, birokrasinya, dan juga dari sisi desain aplikasi itu sendiri. Nah itu sih yang mungkin nanti kalau misalnya dari SPBI ini juga akan menyusun domain-domain hal tersebut, itu bisa dijadikan concern juga terkait proses bisnis yang memang harus benar-benar mengutamakan user. User kita dalam hal ini kan masyarakat ya. Kemudian yang kedua juga terkait masalah kemudahan penggunaan. Jangan hanya kita ngikut sama vendor ya, nanti ketika vendor itu develop kita di setir sama vendor, pokoknya aplikasinya jadi, tapi setelah itu penggunanya itu tidak dimudahkan. Nah itu perlu juga kita mendapatkan informasi capaian dari UPD sejauh mana sih keberhasilan indikator yang menandakan bahwa aplikasi ini memang sudah melayani gitu. Mungkin itu juga akan bisa menjadi masukan untuk penyusunan baik itu arsitektur proses bisnis dan juga domain aplikasi nantinya. Sehingga nanti bisa menjadi pembelajaran juga bagi UPD berikutnya untuk menyusun aplikasi-aplikasi pelayanan publik yang lebih banyak lagi. Kan maunya terpadu ya Pak ya, semuanya nanti pasti arahnya ke aplikasi gitu. Matur saja, matur nuwun. Terima kasih Ibu Ruktin dari UISI. Mungkin dari Bapak Mujid Ridwan menanggapi Pak. Saya tanggapi dulu terkait pertanyaan Bu dosen tadi. Jadi memang betul Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan oleh Bu dosen tadi. Dan di sini ya mohon maaf Bu moderator, sebenarnya yang banyak ngomong adalah di OPD terkait penyamaan tadi. Koordinasi program Bupati sendiri One Data. Termasuk pelayanan publik, Pak Sapik tadi punya usul sampai di tingkat desa. Dan saat ini sudah ada Pak terkait pelayanan publik, cetak KK, cetak akte lahir, dan juga OSS yang berskala kecil, NIB bisa. Tetapi apakah semua desa itu sudah melakukan? Lah kalau ada PMD, bisa PMD menyampaikan, oh data yang sudah melaksanakan terkait pelayanan publik sampai ke desa itu tadi sudah berapa desa. Nah ini semua kan butuh infrastruktur Pak. Kendalanya apa? Setelah infrastrukturnya sudah lengkap, SDM-nya tadi saya sampaikan. Apakah ada bintek terkait pengoperasional terkait data tersebut? Nah ini yang kami harapkan, ini masih simpang siur.
Sehingga program yang baik yang sudah dilaksanakan oleh Pak Bupati, One Data tadi, kenyataannya di lapangan sampai saat ini belum terlaksana dengan baik. Nah, ini di salah satunya yang sering kita rapat bolak-balik adalah data-data tadi, Pak. Data kemiskinan, data pengangguran, lah itu. Nah, apa dikatakan oleh Bu dosen tadi betul sekali, dan kami harapkan yang ada di sini apa yang disampaikan Pak Sapik. Nek OPD ini gak ono ya percuma Bu, program yang baik tidak akan bisa terlaksana. Kita ngomongnya program baik dari Pak Bupati, One Data, tapi kenyataannya tidak diimbangi FGD ini dengan mengirim OPD-OPD terkait. Ya, karena tadi sudah saya buka welcome dengan Pak Sapik, apa kendala ini terkait infrastruktur, butuh piro sih? Nah, nanti bisa komunikasi, sing PMD nanti bisa komunikasi dengan Komisi 1, yang ada di Komisi 3 nanti bisa komunikasi dengan Komisi 3. Nanti pada akhirnya nanti kita ketemu di finalisasi badan anggaran. Dan ini ada anggaran, nah kemarin tidak terserap kurang lebih ya mungkin 250-an miliar nanti yang akan kita gunakan perubahan anggaran. Lah kalau kita tidak ada masukan, usulan, ya Pak Sapi ya monggo-monggo saja. Mungkin DPR nanti banyak yang mengusulkan, Pak Sapi kan gitu aja. Karena masih banyak infrastruktur jalan di wilayah-wilayah Balompanggang, Benjeng, dan ke selatan masih perlu dana besar. Tapi kami tadi sudah menyampaikan prioritas kebutuhan anggaran yang untuk menunjang SPBI ini pasti kami prioritaskan. Karena apa? Ada hubungannya dengan pelayanan publik tadi. Sudah enggak zamannya masyarakat berbondong-bondong ke Dispenduk Capil, ke Dinas Kesehatan, ke Dinsos, hanya terkait administrasi kependudukan maupun data. Cukup klik di desa, paling jauh di kecamatan bisa. Lah itu yang kami harapkan. Nah, dengan sistem SPBE ini saya kira pemerintah pusat itu arahnya ke sana untuk mempermudah pelayanan publik. Tetapi kalau kita di pemerintah daerah tidak mengimbangi dengan baik program yang ini, ya kita ketinggalan Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini saya berharap mungkin ada Bapeda terkait data. Saya ingin siapa yang ditugaskan Bapeda ini ngomong. Kalau ada PMD, monggo. Kalau ada dinas sosial, silakan. Karena masih banyak data-data kita yang perlu diperbaiki di dinas kemiskinan terkait data kesejahteraan masyarakat kita. Nah ini baru tahu nanti. Karena kebiasaan yang buruk seperti disampaikan oleh Bu dosen tadi, Pak Sapik tadi, Bagito itu loh Pak, bagi-bagi anggaran. Ini sudah harus kita hilangkan. Dan kami di DPR itu siap berapapun kalau memang prioritas untuk pelayanan publik, infrastruktur misalnya jalan, jembatan, itu prioritas dan kami sepakat ke hal itu. Untuk menuju ke sana ya harus tadi dibenahi semua terkait hal-hal dalam mempermudah pelayanan publik tadi. Mungkin itu Pak Sapik tambahan saya mungkin bisa ditambah terkait apa yang disampaikan oleh Bu dosen tadi, dan juga kami harapkan yang hadir di sini Bu OPD yang hadir di sini yang ada kaitannya sekali dengan SPB ini kami harapkan bersuara. Sudahlah ngomong bebas Bu, Pak, Bapak Ibu sekalian, mau ngeritik kami di DPR enggak alergi kami dikritik. Mungkin DPR kerjanya ini. Kami sudah membuktikan tadi perda inisiatif kami berapa setiap tahun yang kami telurkan. Nah, perda setelah kami buat, ya kami selesaikan kepada masyarakat dan dilaksanakan pada masyarakat, dan fungsi pengawasannya nanti kita yang ngawasi, teknisnya nanti OPD terkait. Nah, ini yang sudah kami laksanakan sebagai salah satu tugas dan fungsi kami sebagai anggota DPRD. Itu saja Pak Sapik, monggo ditambah. Terima kasih Pak. Tanggapan dari Diskominfo nggih Pak, kita sampaikan sesuai dengan amanat Perbup 23 tahun 2021 bahwa Diskominfo itu adalah yang memberikan layanan pusat data. Jadi mulai dari server, ruang server sampai kapasitas penyimpanan dan lain-lain itu sebenarnya Diskominfo. Tetapi selama ini kami megap-megap Pak, aplikasi itu banyak Pak. Kami tidak mampu menampung semua aplikasi, padahal itu amanat bahwa kami yang harus mengelola itu, tapi kita tidak mampu karena
kapasitas server kami yang sangat minim. Ketika kami menganggarkan, ya seperti yang disampaikan Pak Safiam tadi, dikepras sekian persen, terserah apa yang mau dikepras kan gitu. Jadi ya kami tidak bisa punya pilihan ketika mengorbankan yang belanja rutin atau belanja pengembangan server, ya otomatis ya belanja servernya Pak yang rutin. Kalau enggak bayar pegawai gimana kan gitu. Nah itu Pak yang pertama. Kemudian yang kedua tentang masih banyak OPD yang memang mengelola aplikasi atau servernya sendiri. Seperti itu Pak. Padahal amanatnya memang harus dipusatkan di Kominfo. Mungkin memang salah satunya ya enggak percaya. Enggak percaya Pak. Enggak percaya wong servermu loh kayak gitu kok mau mengelola punya kami, seperti itu Pak. Itu kendalanya kalau yang di infrastruktur Pak. Kalau yang di aplikasi kami kendalanya adalah SDM Pak. Kami Diskominfo yang bertugas untuk mengelola aplikasi, membuat, membangun, mengembangkan, tapi tidak punya programmer. Jadi ya bagaimana lagi gitu. Iya makanya tadi kami sudah ya itu terkendala tadi Pak, ketika kita menganggarkan SDM programmer, kemudian ada kepras-keprasan tadi, ya sudahlah itu aja yang dikepras kan gitu, daripada ndak gajian gitu. Begitu Pak, terima kasih. Saya menanggapi Ibu moderator tadi, nggak apa-apa Bu, biar kami tahu akhirnya. Lah ini nanti kan tugas kami, ya opo program One Data iso jalan, mau kenyataannya server gak gablek, server aja ketinggalan kasaran seperti itu. Belum lagi operatornya. Nah ini nanti harapan kami Bu, tolong untuk One Data itu bisa terlaksana dengan baik di 2022 ini, kita awali nanti setelah perubahan berarti bulan 9 ke atas. Nggak apa-apa nanti diinventaris saja prioritas terkait penunjang kegiatan itu berapa. Misalnya untuk service alat-alat yang lain kalau saya enggak paham terkait itu, apa saja kebutuhannya. Kemarin saya koordinasi dengan Bu Kadis, memang besar sekali, tapi enggak masalah kalau mau program ini jalan, pelayanan publik cepat diakses sampai ke desa dan kecamatan. Saya kira tugas kami di pemerintahan ini untuk masalah anggaran. Jadi nanti setelah ini laporkan ke Bu Kadis, hasil-hasil ini nanti terkait juga anggaran itu tuh, dan kami Pak Saping nanti tahu Bu permasalahan seperti itu. Dan juga koordinasikan kepercayaan OPD terhadap pemilu itu bagaimana, apa betul yang disampaikan oleh jenengan, mungkin gak percaya dengan servernya seperti itu. Lah kalau kita ketemu, duduk bersama, saya kira adalah perubahan yang baik terkait itu. Dan kami kemarin rapat beberapa kali Badan Anggaran dengan Pak Sapik juga mewanti-wanti kebudayaan yang tidak baik kemarin, bagi kita itu jangan diteruskan lah. Kalau memang prioritas anggaran yang baik, kalau tidak dianggarkan dengan baik, ya nggak mungkin bisa menuntaskan program-program yang menjadi visi misi dari Pak Bupati. Dan itu akan kami sampaikan. Jadi masukannya baik sekali. Jadi mungkin di sini ada kabitnya, tapi kenyataannya disampaikan oleh Bu Moderator. Salah satunya 2 poin tadi terkait anggaran infrastruktur penunjang kegiatan SPBE dan juga tenaganya, dan yang terakhir nanti masih kurang sinkronnya antara OPD dengan Kominfo. Mungkin 2 itu. Mohon izin Pak, mungkin ada ini dari OPD. Harus ada. Mas dari DLH sama PPKAD, monggo silakan. Ini yang aplikasinya dikelola sendiri Pak sama servernya. LH sama BPKAD. PLH sama PPKAD. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oni Pak dari BPKAD. Saya setuju Pak tadi menyatakan kalau SPBE ini mempermudah pelayanan publik Pak. Sebagai contoh di BPKAD kita kan sebagian besar atau semua aplikasi kita kelola sendiri Pak.
Sebagai contoh di bidang PBB, pajak PBB itu mulai tahun ini kita sudah bisa dilakukan pengurusan secara online, Pak. Jadi masyarakat bisa langsung mengurus dari rumah, dari mana saja, Pak. Secara online, tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor BPKAD. Selain itu, untuk pembayaran PBB juga sudah bisa dilakukan ini secara melalui digital, melalui dompet digital seperti GoPay, OVO, dan juga Indomaret, Alfamart, seperti itu, Pak. Jadi SPBI ini memang tujuannya untuk mewujudkan mempermudah pelayanan publik, Pak. Selain itu di PBB terus ada pajak daerah lain, itu kan untuk wajib pajak daerah biasanya melaksanakan pelaporan pajak daerahnya kan ke BPKAD. Untuk tahun ini atau tahun sebelumnya juga sudah itu bisa lakukan secara online juga, Pak. Jadi pelaporan secara online, selanjutnya dibayar bisa langsung transfer atau melalui virtual account, Pak. Jadi tidak perlu repot-repot ke BPKAD sendiri. Saya kira cukup dari saya. Gimana, Pak? Nggak ada kendalanya. Nggak ada kendalanya selama ini atau ada masukan terkait memperbaiki pelayanan yang saat ini hanya PBB itu bagaimana nanti di yang lainnya kan gitu. Mungkin SDM saja sih, Pak, mungkin, Pak, yang perlu ditingkatkan lagi, Pak, ya di internal ya, Pak. Kurang tenaganya. Iya, Pak, tenaganya, Pak. Terus untuk sosialisasinya juga, Pak, yang memang belum secara luas ya atau masif ya, yang perlu disosialisasikan lagi ke masyarakat, Pak. Aplikasinya, aplikasinya, Pak. Ya, untuk pembayaran online tadi, Pak. Makanya ini nanti bisa berkoordinasi misalnya dengan PMD, pemuda kepala desa, kan bisa sosialisasikan kepada RT RW kan bisa. Salah satu itu ya. Iya. Program yang baik tapi sosialisasinya kurang ya, tidak akan masyarakat tahu kan gitu. Sebagian sudah ini sih, Pak, mengundang kepala dari desa, Pak, untuk beberapa kecamatan. Saya kira itu, Bu, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aziz Pak dari LH, Pak. Kalau dari LH mengenai SPBI ini mungkin untuk langsung sasarannya ke publik itu memang nggak begitu signifikan ya, karena pelayanan untuk SPBI yang sekarang itu masih berkutat mengenai perizinan atau pelaporan seperti neraca limbah, seperti apa namanya UKL UPL seperti itu. Jadi mungkin mengenai SPBI ini hanya dari sektor swasta saja, Pak, pelayanan-pelayanan seperti itu. Besar dari energi dari LH itu untuk operasional. Jadi untuk pelayanan-pelayanan seperti pengangkutan sampah, untuk pengolahan sampah di UPT TPA, kami itu di LH memang berkonsentrasi di situ. Untuk peningkatan yang lebih advance ke seperti tingkat, kalau cita-cita kami juga ingin mempunyai seperti AQMS, Air Quality Monitoring System, yang berada di stasiun-stasiun itu, di tempat-tempat keramaian mungkin, atau di tempat-tempat seperti daerah GKB itu, Pak, yang dekat dengan pabrik juga, itu untuk mengetahui baku mutu udara di situ itu seperti apa gitu. Itu yang mungkin advance dari kami ya. Tapi kalau untuk sekarang masih berkutat mengenai fokus sama operasional, karena masih butuh dana juga besar. Untuk operasional saja masih butuh sangat besar, apalagi untuk peningkatan pelayanan publik SPBI seperti quality monitoring system itu, Pak. Itu harganya sekitar 0,5 M itu, 1 unit itu aja. Kalau mungkin mempunyai itu, mungkin bisa akses dari Gresikpedia, mungkin di-linkkan, jadi bisa melihat secara real time, Pak, ya, udaranya di sekitar lokasi-lokasi yang ada di stasiun pengukuran udara itu sebenarnya bagus untuk publik mengetahui baku mutu udara di Gresik. Tapi ya? Iya termonitor kalau itu. Kalau yang sekarang sih masih ada alat-alat ya, cuma untuk apa namanya pengetesan di
pabrik-pabrik itu aja Udah untuk jadul ya? iya iya yang mobile itu Pak, nggak bisa untuk yang seperti di Surabaya di perempatan di Delta itu kan ada kayak tugu itu yang untuk ada apa namanya partikulat PM10-nya berapa, partikulat PM25 berapa, ozonnya berapa. Nah, itu kan bagus untuk mungkin sebagai smart city juga bisa menjadi indikator, Pak. Ada penilaian juga itu untuk smart city untuk dimensi apa namanya itu? Smart living. Itu kan ada dimensi itu. Mungkin itu aja, Pak. Kendalanya mungkin fokus utamanya kami dari operasional dulu, Pak. Nanti kalau memang ada kelebihan dana untuk bisa di-advance-kan ya bisa seperti itu. Begitu kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya Pak ya, terkait kepercayaan kepada Diskominfo tadi loh Pak. DLH sama BPKAD ini kan masih punya ya mengelola sendiri. Belum ke Diskominfo. Nah, kenapa gitu? Monggo dijawab. Mungkin pertanyaan tersebut bisa ditanyakan ke sebelum-sebelumnya ya Bu ya. Soalnya saya penerusnya aja. kalau harapan saya sih yang di Perbub ini ya ada koordinasi sama Kominfo ya saya sangat setuju sebetulnya secara pribadi Bu ya. Sebagai orang yang ada background IT-nya kan sebenarnya setuju kalau pengembangan aplikasi atau pengelolaan aplikasi itu memang seharusnya dikoordinasikan sama Kominfo Bu. Kalau masalah kenapa servernya ada sendiri atau dikelola sendiri itu sebenarnya bukan domain saya sendiri Bu. Ada. Okay. Saya kan juga ikut apa namanya jadi tim di Smart City-nya Gresik Bu ya. Sempat saya mendengar itu kalau kita ada narasumber dari Kementerian Kominfo Bu ya, itu pernah bilang kalau Kementerian Kominfo itu bisa menyediakan server cloud di kementerian sana itu kalau nggak salah 200 tera atau 2000 tera gitu kurang tahu dengan bandwidthnya sekitar 2 giga kalau nggak salah. Nah itu mungkin kalau memang bisa diintegrasikan ke sana sih kalau Kominfo. Kalau sekarang kan masih Kominfo tadi sudah disampaikan Bu Fatma itu kan masih kewalahan untuk menghandle yang di Gresik saja aplikasi-aplikasinya. Makanya kalau kami nambahi beban ke Kominfo ya nanti tambah Kasihan. iya makanya tambah gimana nanti kurang nah, ya masak nih kan Pak masak nih mungkin gitu aja tambahnya. Terima kasih atas pengakuannya Bapak-bapak. Mungkin kita perlu jawaban satu lagi Pak dari yang Mbak Rekso IT-nya atau servernya. Mas Rizal ada? Nah, bisa menjawab, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih baru, CMNS baru masih 2 minggu. Kalau misalnya terkait server, kadangkala kita kan speknya itu tidak bisa menyesuaikan di lapangan gitu Pak. Katakanlah kita pengadaan spek untuk beberapa aplikasi, ternyata kita itu diberi titipan aplikasi banyak. Misalnya contohnya saya cuma 10 Pak ya, slotnya 10. Kita dimintain dari OPD masing-masing itu lebih dari 10. Katakanlah 15 Pak ya. Jadi spek server tadi itu harusnya 10 tapi dipakai 15. Kalau ceritanya dari teman-teman itu kan harusnya kalau ada penambahan permintaan, server itu harus update beriringan. Jadi kalau kapasitas 10, kalau diminta 15 ya otomatis kita ada pengajuan dari OPD masing-masing, kita juga mengajukan untuk perbaikan atau peningkatan kualitas servernya tadi. Jadi terkait infrastrukturnya juga harus berjalan seimbang dengan peningkatan aplikasi tadi. Semakin kita berjalan maju, semakin kita kebutuhannya banyak gitu loh. Jadi mungkin terkait di infrastruktur juga butuh perbaikan sama
di server berjalan beriringan dengan permintaan di lapangan. Itu saja. Terima kasih banyak. Saya sampai grogi. Cukup Bu Fatma, masih ada lagi? Oke, terima kasih. Satu lagi Pak, Oh ya, yang ngempet kita curhat. tunggu. Assalamualaikum Dari Kominfo warahmatullahi juga wabarakatuh. Iya Pak, dari Kominfo. Ya, di sini saya yang menangani tentang aplikasi Pak. Iya, kendala yang saya alami ini Pak, di Kominfo tidak ada programmer. Jadi misal kalau ada misal OPD membutuhkan untuk pengembangan aplikasi atau apa, itu kan kalau nunggu penyedia itu kan pakai anggaran Pak ya, kalau disetujui, kalau enggak itu gimana. Nah kalau misal di Kominfo ada programmer, gitu kan nanti kita bisa bantu Pak OPD mana yang membutuhkan untuk pengembangan atau pembangunan aplikasi. Sedangkan kita sendiri kalau menganggarkan programmer juga belum tentu disetujui gitu. Jadi harapan kami mungkin bisa OPD-OPD yang ada peranatanya mungkin bisa ditarik di Kominfo untuk membantu kami dalam memenuhi kebutuhan pengembangan dari aplikasi. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin Bapak, di OPD itu kan sebenarnya ada SDM IT Pak, yang programmer dan macam-macam. Nah kemarin itu kami Diskominfo itu berupaya untuk membajak salah satu gitu, tetapi ternyata ya kesulitan. Jadi ya sudah pasrah saja sekarang. Monggo Bapak. Saya kira langkahnya seperti ini aja. Coba ini khusus Diskominfo, identifikasi kebutuhan saja lah. Coba kebutuhan yang diinginkan untuk kemudian bisa mengcover semuanya tadi itu seperti apa. Ya. Nanti saya ingat-ingat ini, ketika rapat dengan Komisi 3, komisi saya, nanti saya akan tanya itu. Berapa sih? Butuh berapa triliun sih? Paling lah. MM-an gitu aja ya, M ya. Kalau ini memang prioritas dan segera diberlakukan, asalkan ada komitmen nanti menjadi semuanya tersentral, coba nanti kita akan upayakan ya untuk alokasi anggaran ini. Dihitunglah, diidentifikasi kebutuhannya sekaligus kebutuhan anggaran sampai berapa. Sehingga nanti tidak ada lagi harus mengorbankan kan itu ya, mengorbankan belanja rutin enggak boleh, belanja rutin itu harus dipenuhi. Saya kira itu aja nanti coba saya tunggu di DPRD ya, laporkan ini Mbak Bu Fatma ya, dan nanti kepala dinas ya yang akan menyampaikan ke kami. Ya, kita coba akan hitung berapa sih kebutuhannya. Nah, kalau urusan seperti ini aja menurut saya tidak terlalu memberatkan ya, dan kita harus tahu mana prioritas, mana yang tidak. Kalau ini memang prioritas atau super prioritas harus kita coba. Saya kira itu aja jawaban saya. Ikan sepat ikan gabus. Terima kasih semua dari peserta FGD, dari para narasumber. Semoga dengan adanya FGD ini bisa memberi kita solusi setelah kita curhat-curhat tadi, dapat masukan dari Bapak narasumber agar kita menghitung semua kebutuhan kita dan kemudian kita ajukan ke DPRD, terutama ke Komisi 3 supaya bisa diperjuangkan nggih Pak. Kita bisa simpulkan pada sore hari ini bahwa SPBE merupakan indikator kinerja utama Kabupaten Gresik, sehingga harus didukung oleh infrastruktur, SDM, aplikasi, kebijakan, dan lain-lain. Terutama anggaran. Terutama Pak, bukan dan, terutama anggaran. Karena tidak usah berlama-lama nggih Pak, yang penting anggaran, hidup anggaran.
Mohon maaf bila dalam pelaksanaan FGD kali ini ada salah kata atau kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih kepada semua peserta FGD, para narasumber, Bapak Ibu akademisi. Semoga acara kita memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian FGD ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibaratnya kami ini ember, jadi nerima.